Pemilihan bahan yang tepat dalam pembuatan kue kering akan menghasilkan tekstur kue kering yang renyah, enak, dan tahan lama. Di video kali ini aku mau share tips membuat kue kering anti gagal. Ini aku rangkum dari video yang pernah aku upload sebelumnya, linknya ada di atas. Video tips membuat kue kering part pertama ini kita akan bahas apa saja sih bahan yang tepat untuk membuat kue kering. Yuk simak videonya sampai selesai. Aku Francisca, welcome back to my channel. Nah, ini adalah bahan utama pembuatan kue kering. Itu ada butter atau mentega, margarin, gula, telur, dan terigu. Dan ada juga bahan-bahan tambahan lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang aku mau bahas dulu bahan utama pembuatan kue kering. Kita mulai dengan bahan utama yang pertama, yaitu butter atau mentega dan margarin. Nah, apa sih bedanya mentega dan margarin? Nah, mentega itu warna kuningnya lebih pucat, sedangkan margarin warna kuningnya lebih pekat. Margarin itu terbuat dari lemak nabati, sedangkan butter atau mentega terbuat dari lemak hewani. Nah, bagaimana komposisi yang tepat penggunaan mentega dan margarin dalam membuat kue kering? Kalau menggunakan margarin saja, tekstur kue yang dihasilkan biasanya sedikit kaku dan kurang beraroma. Kalau menggunakan mentega atau butter saja, karena mentega itu cepat meleleh di suhu ruang, maka kalau menggunakan mentega saja, maka tekstur kue kering yang dihasilkan itu cepat rapuh. Jadi disarankan mencampur kedua-duanya antara mentega atau butter dengan margarin. Penggunaannya tergantung selera ya. Kalau mau membuat kue kering ekonomis, gunakan margarin lebih banyak daripada mentega. Tapi kalau mau kue kering yang spesial dan enak, aku biasanya menggunakan perbandingan 2:1, yaitu butter 2, margarin 1. Misalnya, satu resep itu total mentega dan margarin 300 gram, aku menggunakan butter 200 gram dan margarin 100 gram. Keluarkan mentega dari kulkas kurang lebih 30 menit sebelum digunakan. Penggunaan mentega dan margarin sangat mempengaruhi tekstur kue yang dihasilkan. Nah, bagaimana sih mentega yang siap digunakan untuk pembuatan kue kering itu? Yaitu mentega yang ketika kita tekan itu sudah lembut. Nah, seperti ini. Tapi tidak ada yang menempel di tangan. Bahan utama yang kedua adalah telur. Telur yang baik digunakan adalah telur dengan suhu ruang. Yang dimaksud dengan suhu ruang di sini adalah telur dalam keadaan tidak dingin. Jadi kalau telur disimpan di kulkas, lebih baik dikeluarkan dahulu dan didiamkan sampai suhu ruang. Nah, bahan utama yang ketiga adalah gula. Gula jenisnya ada macam-macam, ada gula pasir. Gula pasir sendiri ada yang butirannya kasar dan butirannya halus. Dan ada gula bubuk. Juga ada gula palm. Ketiga jenis gula ini bisa digunakan dalam pembuatan kue kering, tapi ada bedanya. Kalau kita menggunakan gula pasir, itu tekstur kue kering yang dihasilkan itu rongganya akan lebih besar-besar dibandingkan dengan kalau kita menggunakan gula halus. Untuk gula palm itu untuk menambah rasa dan juga memperkaya warna kue kering itu sendiri, terutama kue kering coklat. Aku lebih menyarankan menggunakan gula halus karena pengocokan mentega dan gula dengan mixer itu sangat sebentar, sehingga kalau menggunakan gula halus itu lebih mudah tercampur rata dengan bahan-bahan lainnya. Bahan utama yang keempat adalah terigu. Terigu itu sendiri jenisnya ada bermacam-macam tergantung kadar protein yang terkandung di dalamnya. Ada terigu protein rendah, kadar proteinnya 8-11%. Contohnya itu kunci biru ataupun hana emas. Nah, kemudian ada terigu protein sedang atau disebut juga terigu serbaguna. Kadar proteinnya sekitar 11-12,5%. Contohnya itu segitiga biru ataupun bola salju.
Kemudian ada terigu protein tinggi, kadar proteinnya antara 13-14%. Contohnya itu adalah terigu cakra. Nah, terigu mana yang cocok untuk membuat kue kering? Kalau kalian mau membuat kue kering dengan tekstur yang renyah seperti kue semprit ataupun kastengel atau kue keju, gunakan terigu protein rendah. Karena dengan menggunakan terigu protein rendah, kue yang dihasilkan akan crispy atau renyah. Kalau kita mau membuat kue kering yang teksturnya renyah di luar tapi lembut di dalam seperti putri salju, nastar, kita menggunakan tepung terigu protein sedang. Tapi kalau aku bikin kue kering, biasanya selalu mencampur kedua jenis terigu, yaitu terigu protein rendah dengan terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Tergantung jenis kue kering apa yang mau aku bikin. Misalnya kalau aku mau bikin kue semprit yang teksturnya renyah, maka aku menggunakan terigu protein rendah itu lebih banyak daripada terigu protein sedang. Misalnya 300 gram terigu, aku menggunakan 200 gram terigu protein rendah dan 100 gram terigu protein sedang. Atau misalnya aku mau membuat kue kering yang teksturnya renyah di luar tapi lembut di dalam, maka aku menggunakan atau mencampur sedikit terigu protein rendah dengan terigu protein sedang. Lebih banyak terigu protein sedangnya. Misalnya terigu 300 gram itu aku menggunakan terigu protein sedang 200 gram dan 100 gram terigu protein rendah. Membuat kue kering tidak disarankan menggunakan terigu protein tinggi karena kadar protein yang tinggi maka menyebabkan tekstur kue keringnya akan menjadi keras dan juga cepat berjamur. Terigu sebaiknya diayak dahulu sebelum digunakan. Nah, sahabat Beliana, selain bahan-bahan utama yang tadi dijelaskan, ada juga bahan-bahan tambahan lainnya untuk memperkaya rasa dan warna serta menambah aroma dari kue kering itu sendiri. Di sini ada coklat bubuk, kemudian ada gula donat atau dusting sugar atau gula tabur, kemudian ada maizena atau tepung jagung, ada susu bubuk, kemudian ada vanili atau vanila. Di sini ada vanila bubuk dan vanila cair. Kemudian ada pewarna makanan, ada baking soda atau soda kue, baking powder, emulplek atau emplek. Nah, apa sih kegunaan dari bahan-bahan tambahan ini? Yang pertama coklat bubuk, ini untuk menambah rasa dan memperkaya warna kue kering. Misalnya aku menambahkan coklat bubuk ke adonan untuk membuat kue semprit coklat. Nah, selanjutnya ada gula tabur atau gula donat. Ini bentuknya atau teksturnya sama dengan gula halus. Tapi gula halus itu rasanya lebih manis daripada gula donat atau gula tabur. Gula tabur ini digunakan untuk membalut kue putri salju. Kemudian ada susu bubuk, ini untuk menambah aroma dan memperkaya rasa kue kering. Itu biasanya aku mengganti 1 sendok makan terigu dengan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu ada tepung maizena atau tepung jagung. Ini penggunaannya tidak boleh lebih dari 20% dari total terigu yang digunakan dalam satu resep. Kegunaannya adalah untuk menambah kerenyahan pada kue kering. Nah, kemudian ada pewarna makanan. Ini digunakan untuk memperkaya warna pada kue kering, atau bisa juga aku biasanya pakai pewarna kuning untuk olesan nastar. Kemudian ada baking soda, baking powder, emulplek atau emplex. Ketiga bahan ini sama-sama untuk mempertahankan kerenyahan pada kue kering sehingga tahan lama.
Nah, sekian dulu sharing dari aku. Di video selanjutnya aku akan share tips membuat kue kering anti gagal part yang kedua. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar, aku akan menjawabnya di sana. Thanks for watching, see you in the next video, bye!